Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sejumlah jenderal penanda tangan surat Dewan Kehormatan Perwira yang memberhentikan Prabowo Subianto sudah berbicara. Mereka membenarkan isi surat yang beredar luas di media sosial. Pengamat mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga merupakan salah satu jenderal penanda tangan surat harus buka suara. Jenderal Purnawirawan Wiranto angkat bicara soal surat DKP yang memberhentikan Prabowo Subianto sebagai perwira. Mantan Panglima Angkatan Bersenjata ini menguatkan keterangan sejumlah jenderal lain yang menyebut bahwa Prabowo diberhentikan karena kasus penculikan sejumlah aktivis pada tahun 1998 lalu. Dan pada saat saya dialog dengan Pak Prabowo Subianto saat itu, pada saat saya menanyakan kenapa melakukan hal itu, maka saya yakin bahwa itu dilakukan atas inisiatif sendiri, atas dasar analisis keadaan yang berlaku saat itu. Wiranto menyampaikan keterangan setelah sebelumnya dalam debat Capres pertama, Prabowo mengatakan terkait kasus HAM yang dituduhkan padanya hanya atasan saja yang tahu soal putusan itu. Sebelumnya dua jenderal lain, Agung Gumelar dan Fahrul Rozi, juga sudah membenarkan isi dalam surat tersebut. Kalau dari aspek kode kehormatan perwira, maka dia memang kesalahannya banyak sekali. Dia melakukan penculikan, meskipun awalnya tidak diakui, tapi belakangan diakui. Dan itu kan kesalahan yang sangat luar biasa. Dia menggunakan satuan Kopassus. Padahal Kopassus ini kan satuan elit, yang dilatih dan sangat disegani oleh dunia. Malah kenapa digunakan untuk penculikan dengan pertimbangan yang tidak logis? Ya, akhirnya rekomendasi dari setelah bekerja memeriksa kasus ini, DKP merekomendasikan agar supaya dia dipecat, ya. Tetapi sekali lagi, ya, karena statusnya sebagai mantu presiden waktu itu, mantu Pak Harto, ya diperlunak. Ya. Pengamat menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga ikut menandatangani surat itu seharusnya juga ikut angkat bicara. SBY dianggap perlu menindaklanjuti keterangan yang diungkap oleh Wiranto dan jenderal lainnya terkait dengan kasus penculikan ini. Menurut saya Presiden SBY penting juga untuk memberikan bukan hanya komentar ya, tetapi ini sudah menjadi bola liar dalam artian semua kemudian terlibat dalam polemik yang kita tidak tahu ujung pangkalnya, karena setiap di sana tidak ada lagi yang bicara tentang ini perlunya untuk ditindaklanjuti dalam proses hukum yang serius gitu. Tapi kalau itu terjadi, maka ini akan menjadi sangat menarik karena Pak SBY itu kan anggota DKP. Cuman saya ragu apakah beliau bisa dihadirkan memberi kesaksian. Sejauh ini pihak Prabowo menganggap apa yang disampaikan Wiranto terkait peristiwa penculikan pada tahun 1998 sebagai hal yang kurang penting untuk ditanggapi. Pasca terungkapnya kasus penculikan tahun 1998, masih ada 13 aktivis yang masih hilang hingga sekarang. Tim Liputan Metro TV. Tim pemenangan Prabowo Hatta, Edi Prabowo, menanggapi soal pengakuan mantan Panglima ABRI Wiranto mengenai surat DKP. Menurut Edi, capresnya Prabowo Subianto tidak ambil pusing soal DKP. Saya yakin Pak Prabowo tidak akan menanggapi hal ini. Ya tidak terlalu penting lah. Ini kan banyak upaya. Dan dalam pertarungan itu hal-hal yang tentunya akan mendiskreditkan, black campaign segala macam. Nah, manakala nanti akan kita perlukan untuk menjawab, kita akan lakukan untuk melakukan itu. Tapi sementara ini tidak. Tapi ini kan bisa mematikan karakter Prabowo sendiri, Pak, kalau nggak ditanggapin, Pak. Kan ini dari dulu begitu. Setiap Pak Prabowo muncul, dukungan besar, orang panik. Bagi kami itu adalah kepanikan dari kubu sebelah. Ya. Nur Hasanah, ibunda Yadin Muhyiddin, salah seorang korban penculikan tahun 1998, meninggal dunia kemarin. 16 tahun almarhumah berjuang mencari kebenaran, namun hingga akhir hayatnya belum menemukan titik terang. Pada pemakaman Nur Hasanah, ibunda Yadin Muhyiddin, korban penculikan di tahun 1998 di tempat pemakaman umum Budi Dharma, Semper, Jakarta Utara pada Rabu sore. Perjalanan panjang selama 16 tahun almarhumah mencari keberadaan anak keduanya, Yadin Muhyiddin,
dimasuk ya, masukin rumah sakit mana, di kamar jenazah, di mana, udah dicari soalnya kemana-mana. Seterusnya, nggak bosan-bosan kita ini nyari. Selama Yadin hilang ya? Minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan sampai ke tahun. Keluarga, kerabat korban, beserta sejumlah aktivis LSM seperti Kontras, Imparsial, Ikohi, dan lainnya ikut menyaksikan prosesi pemakaman Nur Hasanah. Usia memang misteri ilahi, namun mengungkap misteri kebenaran atas hilangnya Yadin Muhyiddin menjadi tanggung jawab banyak pihak untuk menegakkan keadilan. Dari Jakarta, Muhammad Rian, Metro TV.